Selamat sore semuanya. Jadi di sini saya ingin mendemokan aplikasi website rumah sakit sederhana yang dibangun menggunakan kode Igniter 4 dan Bootstrap 5. Nah, di sini kenapa saya memakai Bootstrap 5? Karena Bootstrap 5 itu sudah meninggalkan jQuery. Nah, jQuery sendiri itu adalah library JavaScript yang saat ini banyak sekali digunakan. Namun, lama-kelamaan programmer, terutama programmer front-end itu telah meninggalkan jQuery karena jQuery itu membuat website load-nya jadi lebih lama karena dia akan merender semua file JavaScript yang ada, baru website bisa digunakan. Jadi di sini kita langsung saja praktekkan. Di sini ada 3 role, jadi ada admin, ada dokter, dan ada pasien di sini. Ini ada menu login, kemudian di sini ada menu register. Nah, di menu register ini tidak usah kita isi, kita langsung isikan saja sign in karena saya sudah membuat 3 rule tadi. Nah, misalnya pertama-tama kita masukkan ke akun pasien terlebih dahulu. Nah, di sini akunnya dapat 4 menu dan 1 button untuk kita mendaftar. Jadi di sini ada overview berisikan berapa mendaftar, pasien dirawat, dan pasien BPJS-nya. Kemudian di sini ada profil, kita bisa mengubah profilnya. Misalnya di sini kita akan mengubah profilnya menjadi Noval Rafif, kemudian di sini dia langsung auto input. Nah, ini dihandle pakai vanilla JavaScript, bukan pakai jQuery. Kemudian ini ada riwayat pemeriksaan, jadi ketika kita sudah berubah dan sudah ditangani oleh dokter, maka datanya akan menuju ke sini. Terus kemudian di sini ada jadwal dokter. Nah, di sini tuh yang bisa nge-input jadwal ini dokter. Terus kemudian di sini ada daftar pengobatan. Di sini kita bisa menambah antrian di sini. Kita langsung saja coba. Jadi ketika kita input, kita akan disuruh untuk memilih hari. Kita misalnya memilih hari Selasa untuk klinik gigi. Kemudian kita simpan. Oke. Jika kita refresh, maka di sini kita akan mendapatkan ada notifikasi besok kamu ada jadwal konsultasi dengan dokter. Oke, kemudian ini riwayatnya masih kosong. Terus kemudian kita masuk ke menu dokter. Di sini dokter, saya kasih nama dokter @gmail, terus kemudian passwordnya itu dokter. Kemudian kita pencet sign in. Nah, di dokter ini ada 4 menu. Sama seperti tadi, bedanya di sini si dokter tidak punya riwayat karena yang mengisikan kan dokter. Jadi dokter tidak perlu riwayat. Terus kemudian di bawahnya tidak ada form untuk pendaftaran. Oke, kemudian di sini ada profil sama seperti tadi ketika ngedit juga bisa. Kemudian di sini ada jadwal dokter. Si dokter ini bisa menambahkan jadwal. Kemudian di sini ada diagnosa. Nah, ketika si pasien itu datang ke sini, si dokter itu akan mengecek namanya siapa, alamatnya siapa. Kemudian setelah itu diperiksa, kemudian si dokter bisa memberikan diagnosanya. Nah, misalnya kita isikan diagnosanya dia sakit hati, terus kemudian obatnya itu obat hati, terus kemudian keterangannya kita isi selesai. Nah, jika sudah kita isikan selesai, maka formnya ini hilang karena sudah dianggap dokter sudah selesai dalam tugasnya. Jadi biar tidak memenuhi
list dari dokter itu sendiri. Kemudian ketika kita logout, terus kita kembali lagi ke form pasien, maka dia ketika melihat riwayatnya, tadi flash data di atasnya kosong, dan di bawahnya itu ada keterangannya, tanggal penanganannya tanggal segini. Oke. Terus kemudian kita masuk ke menu admin. Kita masuk ke menu admin, kita isikan passwordnya admin itu admin. Kemudian kita pilih sign in, terus kemudian di sini ada 5 menu. Dan ada daftar pengobatan, karena si admin itu juga bisa sakit. Ya. Terus di overview ini, di menu dashboard utamanya, si admin itu bisa mengedit usernya. Misalnya si admin mau ganti, ini bisa, dokter mau ganti bisa, tanpa perlu login akun si dokter dan pasien. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data. Kemudian di profil kita juga bisa mengganti, sama seperti tadi di riwayat ini juga si admin ini bisa mendaftar, kemudian dia akan mendapat riwayat sakitnya, terus kemudian di sini ada jadwal dokter, si admin ini juga bisa menambahkan, terus kemudian diagnosa dokter. Diagnosa dokter, si admin itu bisa melihat diagnosa-diagnosanya. Diagnosa dari dokter. Kemudian, udah, mungkin cukup sekian. Kita masuk ke codingannya. Jadi di codingannya di sini ada kita akan pakai kode ini terpat. Jadi tampilannya seperti ini. Ada file public, kemudian kita masuk ke ini. Jadi ini saya menggunakan Bootstrap 5, kemudian dashboard ini saya bikin sendiri dashboardnya, kemudian saya menggunakan library Suite Alert sama sudah. Kemudian ada menu login. Nah, di sini saya menggunakan ketika register, dia akan menggunakan password hash. Password hash ini adalah sistem enkripsi lebih lanjut dari MD5 yang biasanya sering digunakan kan MD5, tapi MD5 itu semakin lama semakin ditinggalkan karena dia bisa dideskripsi. Oke. Kemudian kita lihat soalnya ini aplikasi mengatur konsep service API. Nah, di sini saya menggunakan konsep API tapi bukan API. Jadi dia akan memakai JavaScript. Dia contohnya saja seperti ini, seperti jadwal. Jadi dia menggunakan fetch ini, perintah fetch untuk mengambil data dari controller, kemudian ditampilkan dalam format JavaScript. Nah, ini untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa masuk ke sana, tapi saya masih belum bisa. Jadi hanya memfetch data dari controller aja. Jadi ini masih, ya, kalau dikatakan masih tahap primitif dari API. Kemudian ini aplikasi minimal menerapkan 2 prinsip UI UX. Nah, di sini aplikasi ini memanfaatkan prinsip UI UX. Yang pertama itu karena tampilannya yang terlebih warnanya tidak terlalu colorful, jadi nggak terlalu merusak mata karena warnanya terlalu ngejreng atau apalah gitu. Terus kemudian di sini ada breadcrumb. Breadcrumb itu dia sistem navigasi. Misalnya kita ke riwayat, ya akan kembali ke dashboard, kita pencet ini.
kemudian ini navigasinya tuh bisa dimengerti. Terus setelah itu sudah, mungkin itu saja. Terima kasih.